Pemirsa, KPU Serdang Bedagai telah melakukan berbagai persiapan menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Untuk pembahasan selengkapnya, berikut perbincangan kami dengan Ketua KPU Serdang Bedagai dalam iNews Dialog. Baik pemirsa, iNews Sumut Dialog hari ini akan membahas kesiapan KPU Serdang Bedagai dalam pemilihan serentak tahun 2024. Sudah bersama kita Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat KPU Serdang Bedagai, Liston Robert Saragi. Baik, apa kabar Bang Liston? Sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio iNews Sumut hari ini. Baik Bang Liston, langsung saja. Berbicara mengenai kesiapan KPU Serdang Bedagai, sejauh ini bagaimana kesiapan dari KPU Serdang Bedagai dalam pemilihan serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan November mendatang? Baik, terima kasih kepada iNews yang telah mengundang KPU Serdang Bedagai untuk kegiatan talkshow ini. Jadi terkait kesiapan KPU Serdang Bedagai dalam menyambut Pilkada serentak 27 November nanti, itu kesiapannya ini tergantung tahapan. Jadi karena sekarang tahapannya adalah itu tahapan ke aspek, sebelum ke situ saya akan cerita bahwa pilkada nanti itu kan yang namanya pemilu itu tergantung pada adanya pemilih dan adanya pilihan, kan begitu dia. Nah artinya ada pemilih dan ada yang dipilih. Nah dari segi aspek pemilih, saat ini kita tahapannya adalah namanya pemutakhiran data pemilih. Nah, pemutakhiran data pemilih ini merupakan salah satu fundamen dari pelaksanaan pilkada nantinya. Karena di proses pemutakhiran data inilah nanti masyarakat mengetahui dia memilih di mana. Memilih di mana, kemudian juga masyarakat juga akan kita pastikan melalui proses pemutakhiran data ini, masyarakat juga kita pastikan tidak kehilangan hak pilihnya. Nah, proses pemutakhiran data pemilih ini juga ini merupakan salah satu bagian penting dalam hal kesiapan pelaksanaan pemilu. Karena beranjak tadi dengan asumsi bahwa suksesnya pelaksanaan pilkada itu ditentukan oleh partisipasi pemilih. Pemilih ya betul. Nah artinya kita akan memaksimalkan proses pemutakhiran data ini dengan cara kita akan mendatangi door to door masyarakat yang memiliki potensi untuk memilih pada tanggal 27 November nanti. Itu sesuai dengan ada beberapa tahapan. Nah pertama ini begini kan, kalau kita beranjak dari pilkada ini kan tidak lepas dari pelaksanaan pemilu pada tanggal 14 Februari yang lalu. Nah artinya di situ kita sudah punya data awal sebagai bahan untuk perbandingan siapa saja yang akan mengikuti pilkada pada bulan November nanti, pilkada nanti. Jadi nah kemarin kan untuk data pemilu kemarin, daftar pemilih tetap untuk Kabupaten Serdang Bedagai itu adalah 482.433. Nah persoalannya kan ini akan dinamis, berubah. Nah perubahan itu bisa jadi banyak hal, bisa jadi disebabkan oleh mungkin perpindahan domisili, meninggal, dan satu lagi bisa jadi ada penambahan pemilih pada tanggal 27 November nanti, dia sudah berusia 17 tahun. 17 tahun. Artinya proses pemutakhiran data pemilih adalah salah satu proses untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas itu kita pastikan harus mendapatkan dan menggunakan hak pilihnya. Betul. Begitu dia, karena salah satu syarat negara demokrasi. Nah, kesiapannya di situ dia. Artinya dari segi aspek pemilih kita harus memastikan pendataan calon pemilih dan itu di tanggal 27 November nanti itu kita pastikan semua terdata, tercover semua. Sebagai informasi kepada rekan-rekan iNews, pada tanggal 24 April proses pemutakhiran data ini kita laksanakan selama sebulan. Mulai dari tanggal 24 Juni hingga tanggal 24 Juli sebulan. Nah, sebagai informasi Kabupaten Serdang Bedagai itu ada 17 kecamatan dan 243 desa dan kelurahan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tadi estimasi perkiraan pemilih tetapnya di DPT di
pemilu kemarin Sekitar 483.000 ya 400 ribuan. Nah, 400 ribuan orang. kita dengan proses pemutahiran data inilah nanti yang sebulan ini dan akan berakhir besok tanggal 24 April itu kita akan ketahuan berapa daftar pemilih sementara namanya. Pemilih sementara, Bang. Daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara ini nanti akan kita ditetapkan pada bulan Agustus pada tanggal 10. Nah, teman-teman di petugasnya ini ada kita buat namanya teman-teman dari PPDP atau Pantarlih dulu ya. Pantarlih ini akan kita sebar ke masing-masing desa, ke masing-masing dusun. Kemudian mereka tanya, silakan nanti masyarakat menyiapkan KTP dan KK-nya untuk menentukan di mana dia memilih. Nah, nanti sudah berakhir proses coklit namanya, nanti kita masukkan ke aplikasi. Sesudah selesai nanti kita kan berbasis rumah tangga nanti. Berbasis rumah tangga, Bang, ya? Berbasis rumah Untuk tangga. Satu rumah tangga berapa kakak? Kalau cuma satu di rumah tersebut berapa orang yang anggota yang bisa memilih? Bisa memilih. Nanti akan kita tempel stiker. Kalau satu kakak satu stiker. Kalau dalam satu rumah ada 2 kakak harus 2 stiker dia. Jadi sejauh ini, Bang, sudah berapa persen untuk sudah coklitnya? 100%. Sudah 100%. Sudah 100%. Tinggal mungkin besok akan kita finalisasi, kita masukkan ke aplikasi coklit namanya. Coklit. Pada saat ini teman-teman PPK, Pantarlih dan PPS di desa maupun di tingkat kecamatan sedang melakukan sinkronisasi data tinggal. Cuman sudah kita dapatkan masukan informasi dari teman-teman bahwa proses coklitnya sudah 100%, tinggal masalah sinkronisasi data. Nah, itu dari segi aspek pemilih. Nah, sekarang dari yang dipilih, kan itu yang menarik ini, yang dipilih pasangan calon. Jadi sebagai informasi, sesuai dengan tahapan pilkada, untuk Kabupaten Serdang Bedagai kita tidak punya calon kepala daerah perseorangan, tidak punya. Nah, artinya apa? Nanti ini yang akan berkontestasi adalah pasangan yang diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Nah, untuk kesiapan KPU di situ, KPU kita sudah melakukan sosialisasi tahapan syarat pencalonan calon pasangan calon. Sudah kita lakukan pada tanggal 18 Juli kemarin di Perbaungan. Kita sudah mengundang partai politik agar teman-teman partai politik juga bisa mempersiapkan apa-apa saja yang menjadi syarat pencalonan pasangan kepala daerah nantinya. Begitu dia. Nah, itu sudah kita buat. Jadi harapannya dengan adanya sosialisasi ini teman-teman partai politik sudah bisa mempersiapkan apa saja yang menjadi syarat untuk mengajukan pasangan calon nanti. Baik. Ya. Berbicara soal pemilihan nih, Bang. Itu kan ada yang dipilih, ada yang pilihan. Memilih. Ada pilihan, ada yang memilih. Iya. Sejauh ini untuk menggait ataupun menarik minat para pemilih ini, Bang, apa saja yang sudah dilakukan KPU Serdang Bedagai dalam bentuk sosialisasi atau bentuk apapun untuk menarik masyarakat, menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS nantinya? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik karena memang persoalan partisipasi dalam sebuah pemilu merupakan persoalan yang krusial karena itu kan menyangkut legitimasi pemimpin yang akan terpilih nantinya. Betul, Bang, betul. Nah, artinya makin tinggi partisipasinya, legitimasi pemimpin nanti akan makin kuat. Nah, baik, untuk masalah sosialisasi ini kan terkait ke partisipasi pemilih nanti di pilkada nanti. Sebagai informasi mungkin bagi rekan-rekan pemirsa, pada pemilu 14 Februari kemarin untuk pemilu dan pilpres itu rata-rata partisipasi di Kabupaten Serdang Bedagai itu 78%. 78% dari jumlah 400 ribuan. Ya, Bang, ya? Kurang lebih rata-rata ya, karena ada 5 pemilihan kemarin. Nah, untuk pilkada nanti harapan kami ini makin meningkat. Nah, bagaimana caranya? Itu menarik. Betul. Nah, caranya pertama itu mungkin melakukan sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi ini kemarin kita sudah bikin launching ya. Launching tahapan pilkada 2 bulan yang lewat, tahapan pilkada kita undang itu beberapa unsur pimpinan daerah dan juga mungkin sekolah dan mungkin tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa pilkada ini akan kita lakukan pada tanggal 27 November nanti. Itu untuk level katakanlah pemangku kepentingan mungkin di level-level pimpinan daerah. Nah, untuk segmen lapisan masyarakat itu juga kita buat. Nanti akan kita buat. Nah, terkait ke sosialisasi pemilih memang kita sudah tadi kan sudah saya sampaikan terkait pemutahiran data coklit itu juga tetap kita kampanyekan bahwa pemilu akan kita laksanakan pada tanggal 27 November. Nah, tetap kita buat melalui spanduk-spanduk. Artinya
kegiatan apapun tetap kita ingatkan kepada masyarakat bahwa ada pilkada pada tanggal 27 November nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita sudah membuat kompetisi jingle dan maskot. Oh, baik. Jingle dan Seperti untuk menggait suara anak muda nih Bang ya? Kurang lebih seperti itu. Kita buka sebanyak-banyaknya kemarin dan sudah kita umumkan pemenangnya kemarin. Oh, sudah diumumkan bahkan? Sudah kita umumkan dengan harapannya, kenapa kita buat seleksinya terbuka, harapannya kan ini untuk menarik minat teman-teman khususnya Gen Z ya. Yang generasi mungkin, muda Bang ya. Gen Z ini kan kurang lebih tipenya malas membaca tapi hobi nonton kan gitu ya. Dan mereka cukup besar ya Bang, presentasi pemilih nantinya? Cukup besar ya, ini. termasuk cukup besar ya. Mungkin saya tapi sepertinya lebih dari separuh mungkin merupakan Gen Z ya. Lebih dari separuh dari 70-an persen tadi Bang ya? Iya, lebih separuh mungkin Gen Z. Nah, artinya mereka sangat krusial mempengaruhi, mereka dengan segala karakternya itu sangat mempengaruhi hasil pilkada nanti. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya memang pilkada ini jelas merupakan gambaran kita, bukan hanya sebatas gambaran yang akan kita pilih, tapi juga menjelaskan masyarakat itu sendiri. Iya, masyarakat itu sendiri. Jadi harapannya memang pilkada ini merupakan sarana benar ya, sarana integrasi bangsa, sarana persatuan dan juga sarana untuk mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat, kan begitu. Kita berharap nanti pasangan calon itu merupakan beragam, bisa menjawab apa yang menjadi keresahan, katakanlah mungkin kebutuhan warga selama ini ya. Nah, harapannya kan itu ada pasangan yang dicalonkan itu memang bisa mewujudkan harapan mereka. Kunci dari tingginya partisipasi itu kan pemilih di pilkada nanti, masyarakat melihat bahwa ada figur satu atau dua orang yang memang bisa merepresentasikan harapan mereka untuk kehidupan mereka. Itu penting. Baik. Nah, kami berharap proses ini nanti diikuti oleh banyak calon. Artinya itu kan sebagai sebuah proses demokratisasi yang bagus jika sebuah proses pemilu atau pilkada nanti diikuti oleh bukan hanya satu tapi 2 atau 3 pasangan. Baik Bang. Pertanyaan terakhir nih Bang, dan nanti langsung disamber aja dengan closing statement dari Abang ya. Sejauh ini bagaimana tantangan yang dihadapi oleh KPU Serdang Bedagai untuk memastikan pilkada nantinya aman, lancar dan jaya Bang? Tantangannya banyak ya, masing-masing tahapan punya tantangan. Yang jelas memang pertama itu dari segi kendala-kendala teknis mungkin bisa cerita sedikit dari teman-teman petugas pemutakhiran data mungkin masalah geografis. Pertama kan petugas PPDP-nya kan harus ketemu langsung nih dengan anggota keluarga, minimum anggota keluarga, kalau nggak bisa kepala keluarga kan gitu. Bisa jadi mungkin nggak di rumah, mereka harus nunggu sampai malam kan begitu dia. Atau mungkin harus berjalan dengan jauh mungkin masalah-masalah teknis seperti itu. Kalau kendala-kendala lain mungkin tidak ada kendala masalah yang berarti. Paling mungkin intinya ini kan di komunikasi. Katakanlah kalau ada yang protes atau komplain dengan sebuah proses tahapan, kita juga buka helpdesk namanya, di mana warga yang keberatan atau apa dengan proses tahapan yang kita buat bisa langsung menghubungi KPU Serdang Bedagai. Pertama, yang kedua karena memang juga kalau ada pelanggaran atau apa, kita juga penyelenggara pemilu bukan hanya KPU, tapi ada yang namanya Bawaslu Bang ya. Bawaslu. Jadi teman-teman bisa langsung ke situ. Kalau mungkin bersifat yang sangat mendesak, fundamental, teman-teman Bawaslu juga bisa melakukan penindakan di tempat. Baik. Begitu dia. Oke, baik. Silakan Bang, closing statement untuk sesi hari ini. Terima kasih kepada Inus ya yang telah mengundang kita. Harapan kami nanti seluruh warga Kabupaten Serdang Bedagai yang memenuhi syarat untuk ikut pemilihan kepala daerah nanti bisa hadir dan datang di TPS pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Harapan kami proses pelaksanaan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik, dengan harapan akan melahirkan pemimpin yang bisa menjawab tantangan-tantangan maupun masalah kita yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih kepada Inius dan Horas. Baik. Terima kasih Bang Liston, Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat KPU Serdang Bedagai, sudah hadir di studio iNews TV hari ini. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan iNews Sumut Dialog pada hari ini. Saya Emirsa Purba, pamit undur diri. Horas, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih.